Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa muda Mbah Jono, beliau termasuk pemuda pekerja keras. Berbagai macam usaha beliau geluti untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Setelah beliau menikah, beliau dikarunia anak laki-laki dan perempuan. Tetapi setelah menikah, beliau mempunyai hobi bermain petasan. Beliau sangat suka berdagang di pasar. Apapun yang beliau jual pasti laku keras, sehingga penjualan setiap hari ia sisihkan untuk kebutuhan makan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akan tetapi hobi main petasan itu telah membuat Mbah Jono berubah. Karena hobinya tersebut, hasil jualan ia di pasar, setengahnya ia belikan petasan. Hal itu membuat sang istri Mbah Jono geram. Setelah beberapa tahun berjalan, perekonomian Mbah Jono mulai surut. Istri Mbah Jono mulai gelisah melihat perekonomian keluarga, sedangkan Mbah Jono lebih memilih hobi barunya itu daripada keluarganya. Dengan penuh kesabaran, istri Mbah Jono tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan hidayah kepada Mbah Jono, agar Mbah Jono sadar dan meninggalkan hobinya tersebut. Suatu hari, ketika Mbah Jono pulang dari pasar, seperti biasa, ia membawa petasan yang sangat banyak. Ketika hendak akan turun dari sepedanya, ia didatangi oleh seseorang laki-laki yang membawa tongkat. Berjalan membungkuk, berpakaian putih mangkak dan bersurban lusuh. Dengan mengucapkan salam kepada Mbah Jono, Assalamualaikum. Karena Mbah Jono tidak mendengarkan salam tersebut, orang laki-laki itu mengucapkan kembali sampai 3 kali salam. Dan terakhir, pada salam yang terakhir, ketika itu Mbah Jono gemetar, jantungnya berdetak kencang mendengar salam dari orang laki-laki itu. Sambil Mbah Jono menjawab, Waalaikumsalam. Orang laki-laki itu kemudian mendekati Mbah Jono sambil memegang tangan Mbah Jono, sambil beliau mengucapkan, berhentilah wahai Haji Jono. Mbah Jono kemudian mempersilahkan orang laki-laki tersebut masuk. Akan tetapi orang laki-laki tersebut menolak. Mbah Jono kemudian memberi uang kepada orang laki-laki itu, tetapi ia pun menolaknya. Orang laki-laki itu berkata kepada Mbah Jono, Haji Jono, berhentilah bermain petasan. Besok aku akan kesini lagi. Mendengarkan demikian, Mbah Jono mengiyakan perkataan beliau. Keesokan harinya Mbah Jono, setelah dagangan beliau habis di pasar, ia hendak membeli petasan. Akan tetapi ia teringat pesan orang laki-laki kemarin yang menyuruh ia berhenti bermain petasan lagi. Ketika Mbah Jono sesampai di rumah menjelang duhur, datanglah orang laki-laki yang kemarin ke rumahnya dengan mengucapkan salam kepada Mbah Jono. Kemudian Mbah Jono menjawab salam beliau sambil menyuruh orang laki-laki itu masuk ke dalam rumah Mbah Jono. Kali ini orang laki-laki itu mau masuk ke dalam rumah Mbah Jono. Orang laki-laki itu sembari duduk di kursi tamu, beliau menceritakan banyak cerita tentang agama kepada Mbah Jono. Mulai kejadian manusia, kehidupan manusia, cara beribadah hingga tentang kematian. Saat itu istri Mbah Jono dan anak laki-laki Mbah Jono berkumpul mendengarkan tausiah dari orang laki-laki itu. Setelah itu, beliau memberikan kitab berwarna kuning dengan tulisan aksara Jawa kepada Mbah Jono sebagai hadiah. Dan orang laki-laki itu berpesan kepada Mbah Jono agar Mbah Jono pergi haji tahun depan. Mendengar demikian, Mbah Jono menjawab, sebenarnya saya ingin pergi haji, tapi belum ada uang, Mbah. Mendengar demikian, orang laki-laki itu menjawab, berangkat saja tahun depan sendirian.
Selanjutnya berangkat haji sama istrimu. Kemudian seluruh keturunanmu saya doakan pergi haji semua. Mbah Jono bersama istrinya mengucapkan amin bersama-sama. Kemudian orang laki-laki itu pamitan kepada Mbah Jono agar pulang ke rumahnya. Mbah Jono kemudian bertanya, "Rumah mana, Mbah?" Orang laki-laki itu menjawab, "Jika ingin bertemu aku lagi, rumahku di Pintoro, Demak, Jawa Tengah. Namaku Mbah Teken." Setelah orang laki-laki itu keluar rumah, Mbah Jono bergegas mengambil uang di dalam rumah. Tetapi anak Mbah Jono membuntuti Mbah Teken dari belakang. Melihat demikian, Mbah Teken berkata kepada anak laki-laki, Mbah Jono sambil dipegang kepalanya. Lalu Mbah Teken berkata, "Sabar ya, pangkat kamu di bawah pangkat adikmu. Yang sabar ya." Ketika Mbah Jono menghampiri Mbah Teken, lalu memberikan uang kepada beliau, Mbah Teken menolaknya karena Mbah Teken mempunyai uang dan harta yang lebih dari Mbah Jono di rumahnya. Mendengar demikian, Mbah Jono kemudian kembali ke rumahnya. Akan tetapi anak laki-laki Mbah Jono tidak langsung kembali ke rumahnya. Ia memperhatikan Mbah Teken sampai ia tidak bisa memandangnya. Tetapi anak laki-laki Mbah Jono melihat ada yang ganjal karena sampai beberapa meter Mbah Teken berjalan, tidak ada sama sekali bayang-bayangnya. Setelah di rumah, anak laki-laki Mbah Jono itu menceritakan kepada Mbah Teken bahwa Mbah Teken tidak mempunyai bayang-bayang. Seketika Mbah Jono berlari menyusul Mbah Teken, tetapi Mbah Teken sudah tak terlihat lagi. Padahal jarak tempuh untuk dapat mobil angkut hampir 3 km dari rumah Mbah Jono. Setelah itulah kehidupan Mbah Jono berubah dan pada akhirnya Mbah Jono bisa melaksanakan haji sendiri pada tahun 1985 dan pada tahun 1991 Mbah Jono pergi haji bersama istrinya. Dengan berjalannya waktu, Mbah Jono menceritakan kepada anak cucunya tentang Mbah Teken. Mbah Jono pun berpesan kepada anak cucunya, jika bertemu dengan Mbah Teken, ajaklah Mbah Jono ke rumah Mbah Teken. Dan jika ada salah satu cucunya tahu di mana makam Mbah Teken, maka Mbah Jono siap untuk berziarah ke makam Mbah Teken. Wallahu a'lam bishawab.